Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Burhan Alkafi dari kelas SMP dengan NIM 102200067. Sini saya akan memaparkan pemikiran materi Yahya bin Umar tentang ikhtiar. Yang pertama, pemikiran Yahya bin Umar tentang ikhtiar. Monopoli atau ikhtiar adalah menimbun barang agar yang beredar di masyarakat berkurang, lalu berharga naik. Islam secara tegas melarang praktik ikhtiar, sebab ikhtiar dapat mengakibatkan terganggu mekanisme pasar di mana penjual akan menjual sedikit barang dagangannya, sementara permintaan terhadap barang tersebut sangat banyak, sehingga di pasar terjadi kelangkaan barang. Berdasarkan hukum ekonomi, maka semakin sedikit persediaan barang di pasar, maka harga barang semakin naik dan permintaan barang semakin berkurang. Dalam kondisi seperti ini, produsen dapat menjual barangnya dengan harga yang lebih tinggi dari harga normal. Penjual akan mendapatkan barangnya dengan harga yang lebih tinggi dari harga normal. Penjual akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari keuntungan normal, sementara konsumen akan menderita kerugian. Jadi akibat ikhtiar masyarakat akan dilakukan oleh kelompok kecil manusia. Oleh karena itu, dalam pasar monopoli, seorang produsen dapat bertindak sebagai price maker. Para ulama sepakat bahwa ilat pengharaman ikhtiar adalah karena dapat menimbulkan kemudaratan bagi manusia. Menurut Yahya bin Umar, apabila harga di pasar mengalami ketidakstabilan, dapat ulah dari segelintir para pedagang, maka pemerintah sebagai lembaga formal harus melakukan intervensi terhadap harga di pasar tersebut dengan mengembalikan tingkat harga pada equilibrium price atau keseimbangan harga. Tindakan yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah akan menjual perdagangan hasil timbunan sesuai dengan harga pasar pada saat itu, dan apabila ada keuntungan dari hasil penjualan, maka hasil penjualan tersebut akan disedekahkan kepada fakir miskin. Sedangkan pelaku ikhtiar hanya berhak mendapatkan modal pokoknya saja. Hal ini dilakukan sebagai pembelajaran terhadap pelaku ikhtiar. Selanjutnya, pemerintah akan memberikan keteguran kepada pelaku ikhtiar agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Apabila mereka tidak memperhatikan teguran tersebut, pemerintah berhak menghukum mereka dengan memukulnya, lari mengelilingi kota, dan memanjarakan. Tetapi yang harus dipahami lebih lanjut adalah suatu baru dikatakan sebagai ikhtiar apabila pertama, barang yang ditimbun merupakan kebutuhan pokok masyarakat; kedua, penimbunan dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atas keuntungan normal; dan ketiga, barang yang ditimbun adalah melebihi dari kebutuhannya. Berikut tanggapan untuk persen setahun penuh. Yang kedua, pemilikan ekonomi Yahya bin Umar tentang siasah al-ikhraj, dumping polisi. Siasah al-ikhraj, dumping, adalah sebuah aktivitas perdagangan yang bertujuan untuk mencari keuntungan dengan menjual barang pada tingkat harga yang lebih rendah dari harga yang berlaku di pasaran. Perilaku seperti ini secara tegas dilarang oleh agama karena dapat menimbulkan kemudaratan bagi masyarakat. Siasah al-ikhraj dilakukan oleh seseorang dengan maksud agar para saingan dagangannya mengalami kebangkrutan. Dengan demikian, ia akan leluasa menentukan harga di pasar. Siasah al-ikhraj atau banting harga dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat serta dapat mengajukan stabilitas harga di pasar. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah mempunyai otoritas untuk memerintahkan para pedagang tersebut agar menaikkan kembali harga barang sesuai dengan harga yang berlaku di pasar. Apabila mereka tidak mau mentaati aturan pemerintah, maka pemerintah berhak mengusir para pedagang tersebut dari pasar. Yang terakhir, yaitu yang ketiga, pemikiran ekonomi Yahya bin Umar tentang intervensi pemerintah terhadap taksir atau regulasi harga. Berbicara tentang regulasi harga, tentu kita ingat bahwa pengawasan harga hizbah muncul pertama kali pada zaman Rasulullah SAW. Pada masa itu Rasulullah bertindak sebagai Hasan atau pengawas versi Indonesia.
KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Kondisi saat itu masyarakat dihadapkan dalam kondisi harga yang melambung tinggi, sehingga sahabat meminta Rasulullah untuk menurunkan harga. Namun demikian Rasul menolak permintaan sahabat tersebut. Rasulullah mengatakan Allah mengakui adanya kelebihan dan kekurangan. Dialah pembuat harga berubah, dan harga secara eksplisit tidak diperkenankan oleh Rasulullah. Sebab dengan penetapan harga akan memicu ketidakadilan baru. Dua hal yang membolehkan pemerintah dalam intervensi terhadap regulasi harga di pasar, yaitu a. Para pedagang tidak menjual barang dagangan tertentu, ikhtiar monopoli rent-seeking, padahal masyarakat sangat membutuhkannya. Akibat ulah dari sebagai pedagang tersebut, harga di pasar menjadi tidak stabil, dan hal tersebut dapat membahayakan kehidupan masyarakat luas dan mencegah terciptanya masyarakat yang sejahtera. Dalam kondisi seperti itu, pemerintah dapat melakukan intervensi agar harga barang menjadi normal kembali. Yang kedua, sebagian pedagang melakukan praktek siasah atau banting harga atau dumping. Praktek banting harga dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat serta dapat menghancurkan stabilitas harga di pasar. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah mempunyai otoritas untuk memerintahkan para pedagang tersebut agar menaikkan kembali harga barang sesuai dengan harga yang berlaku di pasar. Statementnya Habib Umar tersebut mengindikasikan bahwa ia termasuk salah seorang ulama yang mendukung liberalisasi ekonomi, termasuk kebebasan kepemilikan. Sikap Rasulullah yang menolak penetapan harga melalui statementnya yang tertuang dalam sebuah riwayat Abu Daud melalui sanad Anas bin Malik juga merupakan indikasi awal bahwa ekonomi Islam tidak hanya mengatur tentang kepemilikan pribadi, tetapi juga menghormati dan melindunginya. Sekian pemaparan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.